Halo guys, jumpa lagi dengan channel Apa Bagaimana. Kali ini kita jalan-jalan menuju Pantai Pangandaran. Kita akan lihat bagaimana rute dan kondisi jalan menuju Pantai Pangandaran. Pantai Pangandaran berjarak sekitar 108 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan dari kota Tasikmalaya. Pantai Pangandaran berada di Kabupaten Pangandaran. Pangandaran sendiri resmi menjadi kabupaten pada tanggal 25 Oktober 2012. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini menjadi yang paling muda dari seluruh kabupaten di Jawa Barat. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup esensial bagi Kabupaten Pangandaran. Objek wisata yang diandalkan adalah pantai. Pantai-pantai yang terletak di Kabupaten Pangandaran antara lain Pantai Pangandaran, Pantai Karapiak, Pantai Karangini, Pantai Lembah Putri, Pantai Karangtirta, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, dan Pantai Madasari. Di samping pantai, objek wisata yang cukup dikenal selain pantai-pantai karangnya adalah Cukang Taneuh, dikenal dengan sebutan The Green Canyon. Pantai Pangandaran menjadi objek wisata andalan. Kawasannya terbagi menjadi dua bagian, yakni Pantai Pangandaran Barat dan Pantai Pangandaran Timur. Keduanya dipisahkan oleh daratan yang menjorok jauh ke lautan yang dikenal sebagai Cagar Alam Pananjung, atau orang menyebutnya Cagar Alam Pangandaran, yang luasnya 530 hektar. Tanjung inilah yang menghambat atau mengurangi gelombang besar untuk sampai ke pantai, serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan orang untuk berenang dengan aman. Gempa bumi berkekuatan 7,7 pada skala Richter melanda Pulau Jawa pada tanggal 17 Juli tahun 2006, pukul 15.19 waktu Indonesia bagian Barat. Pusat gempa berada di Samudra Hindia, lepas pantai Jawa Barat, berjarak sekitar 225 km barat daya Kabupaten Pangandaran. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 8 meter yang menghancurkan rumah di seluruh pesisir selatan Jawa, menewaskan setidaknya 668 jiwa dan 65 orang hilang. Menurut warga, tsunami datang sekitar 15-20 menit setelah gempa bumi terjadi. Sebelum tsunami datang, warga melihat air laut surut hingga 2-3 kali. Hal ini mengagetkan masyarakat pesisir, karena mereka umumnya tidak merasakan guncangan gempa yang kuat. Menurut warga setempat, di area pesisir pantai barat Pangandaran, ratusan jiwa melayang. Sedangkan di pesisir pantai timur Pangandaran, tidak ada korban jiwa sama sekali, dikarenakan gelombang tsunami datang dari arah barat daya. Sedangkan barat daya dari pantai timur Pangandaran terhalang oleh Tanjung Cagar Alam Pananjung. Kami sempat mewawancarai warga setempat yang jadi saksi hidup pada saat kejadian tsunami tahun 2006. Tempat tinggalnya beberapa puluh meter dari bibir pantai. Rumahnya tergenang ombak, memang tidak sampai hancur 100%, tapi air cukup tinggi. Sedangkan warga yang lebih jauh lagi sekitar ratusan meter, 100 meter atau 200 meter itu air setinggi lutut dan tidak terlalu merusak. Jadi dampak yang terbesar itu adalah area yang benar-benar di bibir pantai.
Kita sudah sampai di Kabupaten Pangandaran. Tadi kita bisa melihat bahwa akses jalan menuju Pantai Pangandaran ini lebar, bagus, dan lumayan lancar ya, nyaman untuk dilalui. Sejak dari kota Tasikmalaya, melewati Ciamis, kemudian melewati Banjar, lalu Banjarsari hingga masuk ke Kabupaten Pangandaran, kita bisa melihat sendiri bahwa jalannya itu mulus, lebar, aspalnya bagus, hot mix, nyaman sekali untuk dilewati. Hanya saja ini karena adalah area pantai selatan Pulau Jawa, kita sudah tahu bahwa untuk menuju area pantai selatan Jawa itu akan melalui tanjakan dan turunan sangat ekstrim, tanjakan dan turunannya. Jadi pastikan kendaraan Anda mampu untuk melalui tanjakan yang berat, dan juga rem dipastikan bagus karena ada beberapa area yang akan melalui turunan yang cukup tajam. Dari informasi altitude yang ada pada layar sebelah kanan bawah, bisa kita lihat perubahan ketinggian selama perjalanan dari Tasikmalaya menuju Pantai Pangandaran. Perubahannya lumayan cepat, dari puluhan ke ratusan, kemudian ke puluhan meter lagi. Itu menunjukkan setiap tanjakan atau turunan lumayan rapat. Oke, sekarang kita nikmati saja perjalanan ini, menikmati keindahan alam, menikmati suasana jalanan yang lengang, nyaman dilewati dengan aspal yang mulus. Ya, mari kita ikuti terus sampai ke Pantai Pangandaran. Tanggal 12 Maret nanti adalah awal puasa Ramadan. Jadi ada tersisa waktu 2 hari buat kita jalan-jalan. Rencananya kita akan jalan-jalan ke area wisata Pantai Pangandaran, yaitu di Pantai Barat Pangandaran, kemudian Pantai Timur Pangandaran, juga di Kampung Turis, kemudian ke Cagar Alam Pananjung, kemudian dilanjutkan keesokan harinya itu kita ke Pantai Batu Hiu, kemudian sampai Pantai Batu Karas, dan akhirnya sampai ke Pantai Madasari. Nanti kita bagi video ini dalam beberapa segmen sehingga tidak terlalu panjang, agar masing-masing bisa kita tonton sesuai dengan segmennya masing-masing. Tidak terasa tadi awalnya altitude-nya atau ketinggiannya diawali dari 30-an meter di atas permukaan laut, kemudian naik, sekarang kita sudah di angka 100-an meter di atas permukaan laut lebih ya. Nanti akan bertambah lagi, dan kemudian turun, naik, turun, seperti itu. Mari kita ikuti terus.
Ketinggian sudah di atas 175 meter di atas permukaan laut, dan dari sini nanti akan berangsur-angsur turun, naik, turun, tapi lebih banyak turunnya. Nah, sekarang ketinggian atau altitude sudah mencapai kembali di bawah 100 meter di atas permukaan laut dan akan terus turun. Ya, sekarang malah sudah di bawah 50 meter di atas permukaan laut. Kita akan ikuti terus sampai nanti di pinggir pantai itu sekitar 20 meter di atas permukaan laut.
Tuh, ketinggian malah mencapai di bawah 20 meter di atas permukaan laut. Kita lihat sampai berapa dia turunnya. Oh, sekarang sudah di bawah 10 meter di atas permukaan laut. Wow, lumayan rendah ya. Wih, sekarang malah di bawah 5 meter di atas permukaan laut nih. Sekarang naik lagi di atas 20 meter di atas permukaan laut. Berarti tadi kita melewati cekungan ya. Sekarang udah mulai di atas 20 lagi, di atas 10 sekarang. Selamat datang di kawasan wisata Pantai Pangandaran. Per orangnya 20.000. Mobil nggak dihitung? Ya Pak. Termasuk mobil ya? Kayak sekarang mah dihitungnya per orang aja. Oh, per orang ya? Berapa orang? 7. Tarifnya 20.000 per orang guys. Berlaku sekali masuk untuk Pantai Pangandaran sampai dengan Pantai Batu Hiu. Kalau kita masuk lagi ke Pantai Batu Karas hingga Pantai Madasari itu tarifnya beda lagi, ada lagi itu Rp 15.000 per orang. Sekarang tidak lagi dihitung berdasarkan jenis mobil. Tahun lalu, akhir tahun lalu, mendekati tahun baru, kami ke area Pantai Madasari waktu itu masih dihitung berdasarkan jenis kendaraan, tapi sekarang rupanya sudah tidak lagi, melainkan udah mulai diterapkan dihitung berdasarkan jumlah orangnya, tidak lagi berdasarkan jenis kendaraannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video lanjutannya. Lanjutan video ini nanti adalah pertama Pantai Barat Pangandaran dan Kampung Turis, kedua Cagar Alam Pananjung Pangandaran, ketiga Pantai Timur Pangandaran, keempat Pantai Batu Hiu, kelima Pantai Batu Karas, dan terakhir Pantai Madasari. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar langsung mendapatkan notifikasi jika ada update terbaru dari kami. Terima kasih. Ciao.